Halo teman-temanku semuanya, selamat pagi, apa kabar? Mudah-mudahan semua sehat. Ketemu lagi dengan saya di Buat Makan TV. Teman-teman, kita bahas kehidupan ya. Jadi, teman-teman mungkin berangkat dari latar belakang yang berbeda. Ada yang ngalami kehidupan ini, ngalami kehidupan itu, ya. Setiap orang memiliki jalan hidupnya masing-masing. Ada yang tukang becak, ada yang tukang supir, ada birokrat, ada ASN, ada pedagang, ada menteri, ada direktur sebuah BUMN, direktur swasta, importir, eksportir, presiden, DPR, macam-macam ya. Jadi profesor yang macam-macam. Saya mau bicara tentang kelakuan manusia. Kelakuan manusia, teman-teman. Saya tuh menghabiskan waktu saya untuk meneliti kehidupan ini lama sekali, teman-teman. Saya bisa bongkar satu-satu kelakuan manusia di dunia ini yang banyak sekali kalau dilihat dari sisi agama kemunafikan atau ya itu tadi, kemunafikan. Kalau bahasa kasarnya ya kamuflase atau rakus atau kata dan perbuatan nggak sama dan sebagainya. Banyak sekali kehidupan di dunia ini fake. Saya ambil contoh ya. Saya melihat perbuatan-perbuatan yang sekarang menyangkut uang rakyat dulu lah ya, yang lain-lain sampingkan dulu. Kalau yang menyangkut uang rakyat, pasti urusannya kan dengan pajak, ya teman-teman ya, dengan pajak. Saya tarik lagi, saya relatekan ke pejabat. Nah, kebetulan hari ini ada berita yang sedang viral, ya, sidang kasus korupsi mantan menteri. Ya, mantan Menteri Pertanian SYL. Dan ini disiarkan hampir setiap hari live di TV dan di YouTube. Ya. Teman-teman bisa tonton sendiri. Saya cuma akan memberikan gambaran, pencerahan, ya, kehidupan di dunia ini. Di sisi lain, ada rakyat Indonesia yang setiap hari membayar pajak. Seperti saya, seperti teman-teman semua, tukang ojek, tukang supir, tukang gorengan, tukang apapun, itu dia membeli barang, itu kena pajak PPN. Ya, kena pajak PPN. Jadi saya mau menyadarkan pada masyarakat apa yang terjadi ya. Karena saya ngalami kehidupan ini, teman-teman ya, dari akar rumput sampai yang manusia-manusia cari kebanyakan ya, itu saya sudah alami. Makanya dengan mudahnya saya menggambarkan realitas hidup di dunia ini, teman-teman ya. Nah, saya persempit lagi ruangannya, yaitu mengenai sidang manusia-manusia rakus. Manusia rakus itu banyak sekali, teman-teman. Ya. Jadi ciri-ciri orang manusia rakus itu dia seorang pejabat. Ya, ciri-ciri yang kita soroti pejabat dulu ya teman-teman, karena ini menyangkut uang rakyat. Jadi uang rakyat itu termasuk pajak, ya, termasuk yang lain-lain yang dihimpun oleh negara untuk dikelola oleh wakil kita ya presiden, wakil rakyat DPR gitu ya. Untuk dikelola untuk mensejahterakan rakyatnya. Di situ ada rambu-rambunya, teman-teman. Ada rambu-rambunya, yaitu undang-undang atau peraturan lah ya. Seperti itu gampangnya ya. Saya pakai bahasa yang gampang saja ya, teman-teman. Nah, tapi di sisi lain ada manusia rakus itu. Dia dikasih amanah nih sama rakyat, dipilihlah dia oleh seorang presiden, karena presiden itu wakil rakyat juga ya, diamanahkan oleh rakyat, memilih seorang menteri. Nggak taunya di dalam sidang ini, teman-teman ya, sidang kasus korupsi mantan Menteri Pertanian ini, SYL, itu ada anaknya.
yang terlibat. Ada cucunya. Coba, cucunya jadi staf ahli atau apa gitulah ibaratnya lah. Masih anak-anak seperti itu di Kementan. Dia jarang ya sering nggak masuk tapi dapat gajinya gede. Itu yang pertama. Ada lagi penyanyi dangdut yang dari honorer masuknya cuma 2 kali, gajinya 10 bulan. Hampir setahun. Bayang nggak itu berapa puluh juta tuh. Dia masuknya cuma 2 kali. Aneh kan? Nah itu uang rakyat teman-teman ya. Itu uang rakyat. Uang kita semua. Uang pajak-pajak yang kita kumpulkan untuk memberikan kepada orang-orang yang nggak jelas begitu. Dan itu ya semuanya oleh pejabat yang rakus itu teman-teman. Jadi kan nggak tepat sasaran toh, nggak efektif namanya, nggak efisien. Akhirnya uang rakyat itu mubazir kemana-mana. Kita sebagai rakyat apa coba? Uang kita yang kita setor melalui pajak itu digunakan semaunya sendiri seperti itu. Ya, nggak jelas. Untuk apa ya? Caranya semaunya sendiri lah. Orang nggak masuk kerja kok digaji, itu baru dari sisi ya. Belum di belakang layar, teman-teman. Di belakang layar, teman-teman bisa lihat sendiri lah. Saya sampai nggak tega ngomongnya. Karena saking apanya ya, saking kok ada manusia seperti itu. Terus ada anaknya lagi teman-teman. Semua itu relate ke Kementan. Ya, jadi nggak ada makan siang gratis itu nggak ada. Teman. Pasti ada maksud nggak ada. Hakim juga tahu itu. Masa renovasi kamar aja 200 juta. Kamar anaknya seorang pejabat itu. Coba, kalau nggak ada maksud-maksud, udah nggak mungkin tiba-tiba orang saya renov ya kamar kamu, habisnya 200 juta, renovasi kamar. Gila nggak? Nggak masuk akal kan? Nah, terus apa lagi? Belum uang-uang yang lain-lain teman-teman. Waduh, teman-teman bisa lihat sendirilah. Nah, intinya, mantan menteri ini dituntut oleh jaksa, korupsi, gratifikasi, dan nggak tahu nanti ada pencucian uang nggak. Ya saya berpikir harus rembetin kemana-mana gitu ya. Karena korupsi itu biasanya akan bergandengan dengan pencucian uang. Nggak di sini aja, masih banyak kasus teman-teman. Nanti kita kupas lagi mengenai dana korupsi ya, dan pencucian uang pertambangan timah. Ini diperbarui oleh kejaksaan sampai 300, sekian triliun. Bayang nggak? Itu nanti kita bahas ya. Indonesia benar-benar darurat korupsi, teman-teman. Karena nggak jelas penanganannya. Nggak jelas. Hukumannya cuma pasal-pasalnya begitu-begitu saja, nanti hukumnya berapa, nanti kenyataannya berapa, gitu. Nggak jelas. Makanya, menurut saya hukuman harus diperberat. Cepat persidangannya, beresin, nggak ada manfaat manusia rakus itu di Indonesia, nggak ada. Yang ada ngerogoti negara ini. Ya, manusia rakus itu nggak ada manfaatnya buat negara. Yang ada itu menggerogoti kekayaan negara ini untuk dirinya, keluarganya, dan kelompoknya. Itu teman-teman ya, nggak ada manfaatnya. Makanya nggak usah sayang-sayang, negara harus menghukum berat orang-orang seperti itu. Kalau nggak tegas ya orang-orang seperti itu akan bercongkol terus di negeri ini. Orang-orang rakus. Sementara nggak mikirin rakyat seperti apa, mencari uang, beli beras saja susah. Ya. Hanya dinikmati oleh segelintir orang yang memiliki kemampuan mencuri harta negara, memeras Ibu Pertiwi, ya, memanfaatkan jabatan untuk dirinya dan kelompok dan keluarganya. Ini orang-orang seperti ini nggak layak untuk mewakili rakyat. Rakyat tersakiti, teman-teman. Ya, orang-orang rakus itu nggak layak untuk mewakili rakyat. Itu saja teman-teman ya, sementara saya batasi 10 menit, nanti kita update lagi. Sampai jumpa.